Selamat pagi adik-adik. Wah, hari ini Lause yakin kalian juga dengan penuh semangat kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Ya, tadi kalian sudah lihat, Lause sudah menyapa kalian. Kami rindu untuk bersama-sama dengan kalian untuk bersekutu dan juga menjalankan ibadah. Tapi karena anjuran pemerintah, kita harus tetap beribadah dari rumah dulu. Nanti pada saatnya kita akan bisa bersama-sama berkumpul di gereja untuk beribadah. Nah, Lause yakin kalian sudah duduk manis dan siap beribadah. Hari ini kita mau memuji Tuhan, Lause dibantu sama Capon, Kristo dan Karis. Kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Oke? Siapkan ya hati kalian. Sudah siap? Ya. Ya. Nanti yang lain ikuti dengan kata-kata yang ada di bawah ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ulang dari awal. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, terkeku dengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita siapkan hati kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu ya Tuhan, kami masih harus beribadah di rumah. Tapi kami bersyukur kami masih boleh beribadah. Tuhan, bukalah hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Pada saat kami mendengar firman Tuhan, kami bisa mengerti dan menyimpannya dalam hati kami serta melakukannya. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan. Kami mau serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang kalian duduk dengarkan firman Tuhan ya. Ayo. Selamat pagi, adik-adik. Bagaimana kabarnya? Bikin apa satu minggu ini? Sehat-sehat, Ji? Jaga kesehatan baik-baik ya. Liburan, tidak boleh cuma main-main. Ingat, tetap pekerjaan sekolah, membantu orang tua di rumah, dan jaga kesehatan. Ya, tidak terasa sudah satu minggu. Lause senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik. Walaupun tidak bisa bertemu langsung, tapi setidaknya kita bersyukur tetap ada kesempatan bisa beribadah melalui video ini. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo mari kita berdoa dulu sama-sama. Ya, tetap dengan sikap hormat kita berdoa kepada Tuhan. Ya, semuanya dengan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami semua bisa bersama-sama kembali datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memelihara setiap kami, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Tolong kami Tuhan dapat menikmati firman Tuhan dengan baik. Tolong Lause yang membawakan juga dapat menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Seperti minggu-minggu yang lalu, cerita sekolah minggu adalah satu rangkaian besar dalam rencana Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau adik-adik masih ingat beberapa waktu yang lalu, Lause sudah cerita bagaimana bangsa Israel menderita di Mesir, di bawah penjajahan. Kemudian Tuhan mengutus Musa. Musa diutus membebaskan bangsa Israel dengan kuasa luar biasa dari Tuhan. Bangsa Israel bebas dari Mesir. Kemudian menjalani perjalanan di padang gurun untuk selanjutnya adalah sampai ke satu tujuan, yaitu tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan. Hari ini bangsa Israel sudah sampai di titik mereka sudah ada di depan tanah perjanjian itu. Jadi sudah siap-siap mau masuk ke tanah perjanjian. Musa setia dari awal membebaskan bangsa Israel, mengelilingi padang gurun hingga saat ini di depan tanah perjanjian. Tetapi Musa tidak diperkenankan oleh Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Dan juga umur Musa sudah cukup tua, 120 tahun. Makanya Allah mempersiapkan seorang pengganti untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian itu. Siapakah orang pengganti itu? Allah menetapkan Yosua sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian itu. Siapakah Yosua itu? Ketika kita melihat di Alkitab, disebutkan di Keluaran pasal 17 ayat 9, di sana ditunjukkan bahwa Yosua adalah abdi atau pelayan dari Musa itu sendiri. Dan dikatakan di sana, Yosua adalah seorang yang taat, melakukan seperti apa yang Musa sampaikan kepada dirinya. Jadi Yosua sudah mengikuti Musa sedari awal dan telah melihat bagaimana teladan Musa memimpin bangsa Israel. Namun, ada dua masalah besar yang terjadi di sini. Pertama, tanah Kanaan itu dihuni oleh bangsa Kanaan yang jago berperang. Sementara bangsa Israel dari padang gurun, mereka tidak siap berperang. Untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka harus merebut tanah tersebut. Berarti mereka harus berperang. Bagaimana caranya? Yang kedua, bangsa Israel sendiri meragukan dan tidak yakin apakah Yosua sanggupkah? Sanggup tidak ini Yosua memimpin mereka? Sanggup tidak Yosua memimpin untuk berperang merebut tanah Kanaan ini? Memang dulu Yosua pernah memimpin peperangan, tapi itu sudah lama, 40 tahun yang lalu. Yosua juga sudah tua. Mengapa bukan Musa saja? Musa kan sudah pernah ada pengalamannya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, memimpin melewati Laut Teberau, 40 tahun melewati padang gurun. Musa sudah ada pengalaman. Kenapa harus Yosua yang memimpin? Bangsa Israel ragu. Tidak ada seorang yang dapat menjamin Israel mampu menduduki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Bagaimana ini? Namun adik-adik, ketika manusia berusaha sendiri, pasti tidak mampu. Tetapi Allah kita mampu. Disinilah rencana Tuhan yang indah untuk mengajar bangsa Israel. Segala sesuatu itu mungkin. Bersama Allah, orang percaya sanggup. Karena Allah yang memampukan. Allah mau bangsa Israel percaya bahwa bersandarlah kepada Tuhan. Kuatkanlah
percayalah, Allah yang berperang. Allah akan memakai Yosua sebagai pemimpin mereka untuk melawan, mengalahkan musuh kita. Nah adik-adik, melalui kisah Musa dan Yosua ini, Lause juga mau mengajak kita semua, ayo mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Lause tahu, di masa-masa sekarang ini, situasi begitu memusingkan, bikin khawatir. Ada begitu banyak yang menggelisahkan kita. Lause, kapan saya masuk sekolah lagi? Lause, kenapa semua toko-toko tutup? Lause, saya tidak bisa pergi kemana-mana. Lause, papa mama tidak bekerja. Semua penuh kekhawatiran. Tetapi di saat inilah Lause mengajak kita semua, ayo mari kita bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berdoa di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus pasti menyertai. Kuatkan dan teguhkan hati kita, seperti Tuhan sudah menyertai bangsa Israel dari awal sampai masuk ke tanah perjanjian. Janji Tuhan yang sama juga akan menyertai setiap kita. Kita hanya perlu sungguh-sungguh saja. Cuma satu yang Tuhan minta, kita sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, percaya sama Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu gemetar dalam bencana wabah virus corona ini. Tetap setia percaya kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah ayat hafalan kita pada pagi hari ini, terambil di Ulangan pasal 31 ayat 6. Lalu saya bacakan sekali lagi ya. Setelah itu anak sekolah minggu coba tetap hafalkan di rumah. Ya, lalu saya bacakan satu kali. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kiranya di tengah-tengah suasana seperti ini, kita tetap setia kepada Tuhan dan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Sikap hormat, lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kami belajar bagaimana Engkau menyertai bangsa Israel, bagaimana Engkau mengutus Yosua menggantikan Musa, bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa bagi bangsa Israel dalam memasuki tanah Kanaan. Terima kasih Tuhan, kami rindu belajar untuk selalu setia, berharap hanya pada penyertaan Tuhan saja. Tuhan tolong setiap kami di sehari-hari kami, di masa-masa yang penuh kekhawatiran ini Tuhan, Engkau menjaga kami, memberkati kami, melindungi kami. Ajar kami selalu setia kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Kami rindu Engkau menjaga kami, tetap melindungi kami. Terima kasih. Minggu depan biarlah kami dapat kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, apakah di gereja ataupun melalui ibadah online ini. Kami tetap menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang satu minggu ke depan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan melimpah bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye.